Karena di dalam negara ini yang memerdekakan yaitu ribuan santri dan para kiai yang telah memerdekakan negara ini. Dan di dalam negara ini yaitu bermacam-macam agama, mereka mendukung semua ribuan santri dan para kiai. Mereka mendukung kemerdekaan. Oleh sebab kenapa mereka mendukung? Karena di Indonesia ini mayoritas Islam paling banyak. Oleh sebab di negara ini agama-agama lain yaitu cuma hanya minoritas. Itulah sebabnya yang dicantumkan di dalam undang-undang berprinsip dan nilai-nilai orang Islam. Mereka mengambil dari Al-Quran apa yang diterapkan di dalam undang-undang, karena di situ berbicara tentang atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau berbicara undang-undang, berbicara persoalan tentang atas berkat rahmat Allah, tentu saja prinsip-prinsip dan nilai-nilai kita mengambil dari Al-Quran dan hadis. Karena kenapa? Yang memerdekakan negara ini yaitu ribuan santri dan para kiai. Pak Kiai Hashim Asy'ari, Pak Kiai Abdul Wahab Hasbullah, pendukung hubul muatan minal iman. Siapa yang menduduki pemerintahan harus memiliki iman. Apa yang dibicarakan itu yang kita laksanakan sesuai dengan prosedur Al-Quran. Kita harus mengikuti prinsip-prinsip dan nilai-nilai orang Islam, apa yang dicantumkan di dalam undang-undang yang berlaku di dalam negara kita ini. Dan kita diperintahkan untuk berdakwah. Semua kiai dari Sabang sampai Merauke kita diperintahkan untuk berdakwah. Bukan cuma di Indonesia ini kita diperintahkan untuk berdakwah, tetapi dari semenjak lahirnya Islam, Umar bin Khattab telah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, bukankah kita ini harus berdakwah? Rasulullah di Darul Arqam mengatakan, benar wahai Umar. Kemudian di situ dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah, wahai Rasul, alasna alal haqqi wa mati wa nahmahyana. Hidup mati kita ini kan memperjuangkan kebenaran risalah dari Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bala ya Umar, benar wahai Umar, hidup mati kita ini memperjuangkan kebenaran risalah dari Allah. Kalau begitu silakan berdakwah wahai Rasul. Siapa yang menghalangi orang berdakwah, saya yang paling depan, kata Umar bin Khattab. Begitu. Siapa orang yang menghalangi orang berdakwah akan ditebas lehernya. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi fasda bima tumar, berdakwahlah secara terbuka, secara meluas di mana saja kita berdakwah wahai Rasul, kata Umar bin Khattab. Makanya kita di dalam negara ini kita harus berdakwah, karena ciri-ciri orang yang memimpin banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Banyak ciri-ciri orang yang memimpin diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis. Di kepemimpinan Umar bin Khattab, di kepemimpinan Amr bin As diceritakan tentang menegakkan kedaulatan sampai dengan orang Israel masuk Islam oleh karena keadilan Umar bin Khattab dengan Amr bin As. Oleh karena menegakkan kedaulatan, itulah kita di dalam negara ini harus tegakkan keadilan. Bagaimana agama lain ini masuk kepada agama kita kalau kita tidak adil? Diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali ciri-ciri orang yang memimpin. Yahduna amrina, artinya yahduna amrina, kita harus
mencerdaskan kehidupan masyarakat di lingkungan masyarakat, dan kita melindungi mereka. Gunanya Al-Quran agar bisa menjaga diri kita sendiri dan bisa bermanfaat kepada orang lain, kita melindungi orang lain. Itu gunanya Al-Quran, bisa bermanfaat kepada diri kita sendiri dan bisa berguna kepada orang lain apa yang kita sampaikan. Jadi segala macam apa yang ada di dalam negara ini kita mendeteksi persoalan tentang apa saja tindakan-tindakan pencegahan kezaliman, itu pun sudah terjadi walaupun belum terjadi ada apa-apanya di dalam negara, tetap kita terus berdakwah. Barang siapa orang yang menghalangi orang menyuarakan persatuan di dalam negara, akan ditentukan, akan kena pasal hukum-hukum yang berlaku yang sudah ditentukan dalam negara ini. Makanya kita terus berdakwah. Dan kalau misalnya berdakwah, harus kita pahami dulu apa yang kita bicarakan. Karena jangan sembarang kita membicarakan, tetap harus kita pahami dulu isinya Al-Quran dan hadis dan bentuknya undang-undang. Kenapa? Undang-undang di dalam negara, apa yang dicantumkan oleh semua kiai hasil istiqoroh di dalam negara ini, yaitu berbentuk tauhid, akidah, ataupun berbentuk syariat dan akhlak. Itu yang diterapkan dalam undang-undang yang berlaku kepada pemerintahan dan berlaku kepada masyarakat. Kita harus berdakwah, karena dakwah ini adalah orang-orang yang mendeteksi apabila sudah menimbulkan kekacauan dalam negara ataupun belum menimbulkan kekacauan, tetap kita harus berdakwah. Karena ini tindakan pencegahan apabila menimbulkan kezaliman di dalam negara kita ini. Bi arba'ati asya bid'atil ulama'i bid'alil umara. Letak keadilan, tertibnya dunia hanya kepada kiai, semua ulama dan kepada pemerintahan. Tertibnya dunia hanya kepada mereka. Makanya kita harus berdakwah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di situ di dalam undang-undang berbicara tentang atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau berbicara dalam undang-undang atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, tentu saja kita mendeteksi persoalan tentang apa yang ada di dalam negara. Kita harus melalui Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis sebagai prosedur manusia akan mengatur semua manusia. Kalau kita membuka Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, yaitu tertulis yakhluqa ba'di ba'do. Yakhluqa ba'di ba'do artinya negara. Karena diartikan di dalam Al-Quran yakhluqa ba'di ba'do, yaitu di situ menceritakan tentang bentuk-bentuk organisasi. Kita harus berbentuk seperti struktur organisasi. Jadi artinya negara, kalau di dalam Al-Quran yakhluqa ba'du ba'do dalam surah Al-Baqarah, negara artinya di dalamnya berbentuk organisasi, ada orang yang memimpin dan ada rakyat yang dipimpin. Begitu yang dimaksud yakhluqa ba'du ba'do. Di dalam kitab suci Al-Quran ada itu. Nah, mereka kiai zaman dahulu, semua kiai hasil-hasil istiqoroh di zaman purbakala, yaitu mereka mengambil prinsip-prinsip dan nilai-nilai orang Islam untuk mencantumkan undang-undang, diterapkan di dalam undang-undang, diambil dari kitab suci Al-Quran dan hadis. Kita harus berbentuk tauhid, akidah, syariat dan akhlak. Di situ diceritakan. Nah, itulah sebabnya di dalam negara ini
Kita sudah diberikan contoh oleh pahlawan-pahlawan kita. Dan negara ini bukan milik pahlawan, tetapi milik semua rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Walaupun aku ini keturunan pahlawan, contoh, kalau misalnya aku ini keturunan pahlawan, negara ini bukan milik pahlawan, tapi milik kita semua, rakyat dari seluruh manusia yang ada di dalam negara ini, dari Sabang sampai Merauke. Jadi negara ini milik pahlawan dan milik semua orang yang ada di seluruh Indonesia. Walaupun kita ini keturunan pahlawan, negara ini bukan milik pahlawan, tapi milik kita semua manusia yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi apa yang dikerjakan oleh orang tua kita, misalnya seorang pahlawan, kita hanya mengadakan pencerahan di pemerintahan ataupun pencerahan di dalam lingkungan masyarakat. Itu tujuan kita semua berdakwah. Saya memberikan contoh waktu di zamannya Bung Karno memimpin. Di situ banyak sekali orang berdakwah, seperti Panglima TNI yang bernama Bapak Jenderal Sudirman. Begitu juga Bung Tomo, seorang wartawan dari Jawa Timur. Bung Tomo seorang wartawan dari Jawa Timur. Beliau berdakwah di tengah-tengah pemerintahan dan masyarakat. Walaupun Bung Karno memimpin, dia berdakwah terus. Makanya kita semua kiai dari Sabang sampai Merauke terus berdakwah. Tindakan pencegahan jangan sampai menimbulkan kezaliman di dalam negara ini. Itu pun sudah ada orang yang zalim ataupun belum ada, tetap kita harus berdakwah di dalam negara ini. Karena Pak Kiai Hasyim Asy'ari dengan Pak Kiai Wahab Hasbullah pendukung hubul watan minal iman. Harus kita bicarakan tentang keimanan. Kita cinta tanah air. Tidak bisa cinta tanah air sengketa. Itu bahaya. Masuk penjara nanti. Nah, ini kita sekarang terus berdakwah semua kiai dari Sabang sampai Merauke, karena di sini telah dijalankan riwayatnya di mana kepemimpinan Bung Karno bahwa banyak orang-orang berdakwah, termasuk kiai-kiai yang menuliskan undang-undang hasil istiqoroh. Kita terus berdakwah, sedangkan di zamannya Bung Karno banyak sekali orang-orang berdakwah. Tapi walaupun kita berdakwah, tetap kita taat kepada pemimpin. Karena Al-Quran telah menceritakan, walaupun kita berdakwah, tetap kita taat kepada seorang pemimpin. Contoh, misalnya sekarang ini Bapak Prabowo yang menjadi seorang presiden, kita terus berdakwah, tapi kita tetap taat kepada Bapak Prabowo yang sedang memimpin. Misalnya ada di kalangan TNI dan Polri, misalnya dia seorang anggota TNI atau dia seorang anggota Polri, kalau suka berdakwah silakan berdakwah, tetapi kita tetap taat kepada pemimpin, kita tetap taat kepada Bapak Presiden Prabowo. Kita harus taat kepadanya, karena itu aturan-aturan di dalam Al-Quran. Walaupun kita misalnya menduduki pemerintahan, seperti diberikan contoh oleh kiai-kiai zaman dahulu, seperti diberikan contoh oleh Bung Tomo dan Bapak Jenderal Sudirman, seorang TNI, seorang Panglima TNI, beliau terus berdakwah kepada rakyatnya dan kepada teman-temannya. Di zamannya Bapak Jenderal Sudirman, banyak sekali memimpin di organisasi-organisasi pemuda. Bung Tomo
yaitu anak santri. Bung Thomas beliau seorang anak santri. Anak santrinya para kiai yang membentuk undang-undang di zaman purbakala. Bung Thomas seorang wartawan dari Jawa Timur. Beliau memelihara kedaulatan, membicarakan tentang pemerintahan dan kehidupan rakyat. Demi keselamatan kita semua, jangan ada yang mau menang sendiri. Kalau misalnya ada di kalangan TNI orang yang suka berdakwah atau anggota TNI suka berdakwah, silakan. Tetap kita taat kepada seorang pemimpin, karena begitu diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Walaupun kita sudah berdakwah, kita tetap taat kepada pemimpin. Misalnya di dalam negara, Bapak Prabowo yang memimpin, kita harus taat kepada Bapak Prabowo. Kita harus mengikutinya. Karena kenapa? Hasil kesepakatan orang-orang yang ada di dalam negara, orang-orang yang bersangkutan dalam pihak-pihak yang berwajib yang dilaksanakan di dalam negara ini. Ataupun ada dari TNI atau dari anggota Polri yang suka berdakwah, silakan berdakwah. Tapi walaupun kita berdakwah, kita tetap taat kepada pemimpin. Begitu diceritakan dalam Al-Quran, kita harus taat kepada pemimpin walaupun kita sudah berdakwah. Karena kita tujuan berdakwah yang artinya sebagai pencerahan di lingkungan masyarakat ataupun pencerahan di kalangan pemerintahan. Kita mencari solusi untuk keteguhan negara ini. Kita merawat NKRI, negara kedaulatan Republik Indonesia, negara kesejahteraan Republik Indonesia, negara kemakmuran Republik Indonesia. Kita merawatnya sebagaimana institusi, aturan-aturan, program-program yang sudah dijalankan. Kita harus disiplin. Kita harus disiplin, kita taat kepada pemimpin. Misalnya Bapak Presiden Prabowo seorang pemimpin, walaupun kita hanya cuma bawahannya, kita hanya misalnya sebagai TNI atau Polri, atau kita hanya seorang hakim di pengadilan. Kalau ada juga hakim di pengadilan yang ingin berdakwah, silakan berdakwah. Cari majelis-majelis taklim, cari semua majelis-majelis ulama yang ada di seluruh Indonesia. Oleh sebab di sini kita sudah memahami apa yang kita bicarakan dan ingin berdakwah, silakan. Pasda bima Umar, berdakwahlah secara meluas, secara terbuka di mana saja kita berdakwah. Jadi dakwah ini tidak memilih siapa yang ingin berdakwah, tapi yang penting kita sudah pahami dulu, karena tidak sembarangan membicarakan kalau kita tidak pahami apa yang kita bicarakan. Di sini di zamannya Bung Tomo sudah mulai jalan pemerintahan. Di zamannya Bung Karno sudah mulai jalan pemerintahan. Sudah di situ dia berdakwah. Dan Bung Tomo dari Jawa Timur seorang wartawan. Mereka ini di pemerintahan, walaupun ada orang yang memimpin, tetap kita terus berdakwah dan kita taat kepada pemimpin. Begitu maksud di dalam negara kita ini yang sudah diberikan contoh oleh orang-orang yang terdahulu sesudah kita ini. Pahlawan-pahlawan kita sudah memberikan contoh, seperti Bapak Jenderal Sudirman dengan Bung Tomo. Walaupun Bung Karno sedang memimpin, mereka terus berdakwah kepada rakyatnya dan kepada teman-temannya yang ada di pemerintahan. Tapi walaupun kita sudah berdakwah, tetap kita harus taat kepada pemimpin. Begitu diceritakan dalam Al-Quran, harus taat kepada pemimpin walaupun kita sudah berdakwah.